gue setuju tuh sama ceritanya Maxim yang bilang, yang cerita gitu bahwa berlian yang dipilih sama dia buat Mbak Bulan itu menunjukkan betapa prosesnya tuh memang tidak mudah. Dan itu juga mirip kan sama videonya Frank Enko yang A Timeless Love Diamonds Born from the Earth. Gini ya, ini juga bicara mengenai gaya pacaran gitu ya. Tuh ada yang bilang gini, iya ya kalau dipikir-pikir topik favoritnya Om Dave adalah relationship. Bukan topik favorit saya. Cuma itu topik yang aku. Siap-siap dari sekarang biar nanti ini tuh selalu ribet ininya menurut gue. Kita siap-siap dari sekarang supaya nanti nggak gerabak gerubuk tuh. Dah. Hai, good morning. Selamat pagi Solo, selamat pagi semua. Silahkan langsung di tap-tap layarnya. Jangan lupa untuk join fans club kita juga. Hati orange-nya silahkan dikirimkan. Ada di sebelah kiri atas itu. Monggo langsung saja diklik ya. Sambil kita nunggu David Hendrik Pangemanan. Oke, oke. Baik. Kirain apa? Ternyata bukan apa-apa. Kirain apa? Ternyata bukan apa-apa. Ya. Oke. Good morning. Selamat pagi Kudus. Halo, selamat pagi Kudus. Selamat pagi semuanya. Hello everyone. Rapi benar mau kemana? Oke. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, udah rapi mau kemana? Jawabannya adalah mau siaran pagi. Bukan. Mau apa namanya? Hari ini ada meeting jam 9 pagi. Jadi makanya sudah rapi pagi hari ini gitu. Guys, Bali, halo semuanya. Selamat pagi Hilman Hili. Asam lambung aman Kak Iwet. So far so good sekarang. Ya ada aja emang tempo-tempo ya, hari-hari dimana tiba-tiba naik, tiba-tiba turun asam lambung, suka dikancing atasnya iya lagi, tapi nggak deh, hari ini dibuka satu aja tuh gitu ya. Oke. Kualitas gambarnya HD banget. Yes, tentu. Oh oke. Ini Sumatera Utara lagi kena banjir ya katanya ya. Aceh juga kena. Oh, udah dikasih gift apa tuh pagi hari ini? Halo, selamat pagi. Gimana nih kabar? Kenapa Baik. tuh? Hah? Baik. Dong, coba dong. Lu, rapi banget sih kamu yang kayak orang Iya kerjaan dong. deh. Ya habis kayak orang kerjaan. Bajunya apakah misah sama jasnya? Beda. Tuh, beda. Oh, home please. Good morning everyone. Good morning. Tadi pagi aku dapat kiriman DM dari geng duet. Aku cuma Terus mau bilang buat bagian Indonesia yang katanya kesulitan signal selama beberapa hari ini, ada gangguan ya. Semoga cepat resolve ya. Aku tahu zaman sekarang itu susah banget kalau nggak ada sinyal internet ya sayang ya. Pekerjaan kalian mm-mm, terganggu, koneksi bersama mm-mm, keluarga terganggu. I feel your mm-mm. pain. Semoga cepat bisa segera resolve ya sayang ya. Lo kayak Amin. Lo kayak HRD deh. Coba kita role play dong. Role play. Konten yang gue kirim kemarin. Lo HRD, gue jadi pelamar. Konten yang kemarin yang mana sih? Yang HRD nanya gitu. Coba ceritakan pengalaman kerja kamu. Emang ada konten HRD ada? Lu kalau gue DM tuh gak pernah lu baca ya. Cuman lu kasih reaksi doang. Yang mana sih?
Jadi HRD nanya gitu ya ke perempuan. Coba ceritakan pengalaman kerja kamu. Terus si perempuannya bilang, wanita penghibur gitu. Oh, yang itu emang dia HRD. Lah ada tulisannya HRD titik dua. Conversation Oh, between HRD dan pelamar. oh, ya ya ya, sabar, tenang aja, tenang, sabar, gak apa-apa. Emang orang kadang-kadang tuh skip aja gitu. Iya 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 pengen iya. role play, mainan role play. Oh, lagi manja, lagi manja. Ini karena mungkin Hmm. gebetan lagi sibuk, nggak bisa diajak manja-manjaan, gue yang kena kayaknya ya. Iya, iya, emang kayak gitu orang mah. Ya, tempo-tempo. Oke, kita role play kalau gitu. Role play, role Oke, play. HRD, gue HRD ya, Lu HRD ya. HRD kan bajunya udah HRD banget. Nggak sih, belum pernah gue ketemu HRD bajunya begini. Oke, nggak apa-apa tapi ya. Oke, it's okay. Au. Tahu. Oke, selamat pagi. Terima kasih banyak. Mana ya berkas-berkasnya ya? Oh iya Tolong, benar. Rima berkasnya tolong. Oke, siap. Berkasnya ya. Oke, ya, ya. Ini ya. Oke, ya dah. Oke, namanya Lala ya. Halo Lala, selamat pagi. Halo Oke, Pak. jadi Lala ini boleh ceritain sama saya dulu pekerjaannya apa? Pengalaman kerja saya Mm-mm. selama ini wanita penghibur Pak. Kamu itu lonte. Badut Pak. Nggak lucu, Bo. Begitu di role playing nggak lucu. Lucunya emang cuma jadi konten begitu aja yang lo baca, udah. Nggak begitu di role play jatuhnya kasar gue. Gue jatuhnya Lagi, kasar. lagi, Ah, sekali lagi. gagal udah. Sekali lagi. Oke. Sekarang Oke. sekali lagi. Oke. Langsung aja ceritakan pengalaman kerja. Oke, Tuti tolong berkasnya. Oh, oke, ini dia berkasnya. Oke. Oke, terima kasih banyak buat waktunya udah hadir ya. Namanya Laki. Oh, ini laki. Oke. Namanya Bimo ya. Bimo. Halo Bimo. Apa Halo kabar? Pak. Silakan. Baik Pak. Jadi pekerjaan kamu apa ya? Pengalaman kerja Heeh. saya laki-laki penghibur Pak. Gigolo. Stand up comedy Pak. Oh. Masih kurang lucu, masih kurang lucu. Masih kurang lucu. Masih kurang lucu, kurang lucu, kurang lucu. Kurang Emang lucu. Nggak kalau bisa nggak sih. Heeh. Nggak, paling nggak misalnya gini ya. Coba gantian role gue play. HRD ya. Ya, ya, ya. Eh, boleh tolong diceritakan ya apa pengalaman kerjanya? Saya laki-laki penghibur, Pak. Waduh, kucing, Apa, Pak? kucing. Kucing? Bukan, Pak. Lalu? Ketoprak humor. Lebih Udah. lucu. Lebih lucu. Lucu di kepala loh. Ya sama lo. Ember. Kepala lo lucu. Lah, tapi ya. Lucuan ketoprak humor. Ketoprak humor udah nggak ada. Lu Oke, udah oke, relatable. lagi. Satu lagi. Minimal gue stand up comedy sama badut masih ada. Diam. Lu lagi. Oke, lagi. Coba ceritakan pengalaman kamu. Hari saya padat nih, jangan lama-lama. Aduh, galak sekali, Bapak. Oke, Pak. Jadi saya ini pria penghibur, Pak. Hah? Kucing? Iya. Bukan, Pak. Bukan. Lalu? Ludruk, Pak. Lebih tua lah. Aduh, gue capek deh. Lu sok ngajarin gue. Jangan cerita ini. Jangan cerita ini. Yang nonton kita ini Gen Z. Yang nonton kita ini milenial. Jangan. Lu ketoprak humor sama ludruk. Udah tahun 90, baby. Kita udah mau masuk tahun kuda 2026. Wow. Kuda gimana sih? Bo, ini benar-benar arti kata tahun kuda seada-adanya ya? Tahun kuda, tahun 2026 itu tahun kuda, Kak. Nggak kan suka ada bercandaan ya, tahun kuda gitu kan. Dari kapan? Dari tahun kuda gitu ya. Ini benar tahun kuda loh seada-adanya. Iya, begitu. Dari kapan lu jadi HRD? Udah lama saya dari tahun kuda kali. Lah, sekarang dong. Gitu. Iya. Makanya mau gue ganti. Dari kapan lo jadi HRD? Coba. Dari kapan lu jadi HRD? Udah lama, udah lama banget dari tahun kuda gigit besi.
Nah, itu bisa. Iya. Kenapa ya kita tuh bilangnya kuda gigit besi? Kenapa simbol kuda gigit besi itu jadi gue bingung ya sama kita tuh paling senang ya rupanya ya memberikan simbol untuk mengatakan makna gitu. You know, we love to speak in riddles in symbol, dan we find sometimes it's romantic kali ya untuk to give symbols to everything gitu. Kayak contoh gitu ya. eh Sekarang ini kan trennya kayaknya di sosial media itu ada yang namanya public love. Terus Apa gue tuh baru, public love? nah kemarin gue ngobrol sama Ganzat. Katanya jadi kalau sekarang kan apa-apa harus ditunjukin ya di sosial Lu media. temenan sama siapa sama Gen Z? Cuy, tamu gue sekarang kalau acara TV gue itu Ganzat. Gen Z? Beneran? Iya, aktor-aktor itu pada Ganzat sama kreator-kreator itu. Ganzat awal. Oh ya, tahun berapa lahir? Nah gue gak pernah nanya ya yang. Oh, kemarin juga gue ngobrol sama Gen Z soalnya. Tapi nggak ngomongin public love. Nah, lu ngomongin apa? Lu mah capek ya digali kerjaan mulu, kerjaan mulu. Hidup tuh banyak loh daripada cuman kerjaan yang nanti kalau lu udah tutup. Tutup usia, sebut aja nggak apa-apa. Iya. Gue mah orangnya nggak tersinggungan. Ntar kalau lu udah tutup usia, kira-kira masa cuman kerjaan yang akan lu banggakan, cuy? Nggak masalah. Gue kembali kepada Sang Pencipta dengan wajah elok dan rupawan dan hati yang penuh. Dan Tambah lu lagi, tambah lagi. Dan Cuy. bawa CV, dan Nah, bawa gini. CV. Lu nggak bawa hati yang penuh, Kak. Lu bawa CV yang penuh. Jadi CV buat lo Iya. adalah simbol kehidupan lu sukses. Iya, iya. Oke, kan memang udah pernah kita bahas. Kalau buat gue itu value itu adalah pekerjaan. Kan kalau lu uang, kan kita udah pernah bahas. Iya kan? Kayaknya mau ganti deh. Oh, mau ganti. Jadi apa? Simbol kesuksesan hidup tuh buat gue adalah raga yang elok dan Gue ralat kalau gitu. Gue ralat. Iya. Ketika aku nanti kembali kepada Sang Pencipta, aku akan kembali dalam bentuk raga yang elok dan rupawan dan nunggu ya. capek gue main capek ya. Lupa. Lu nggak bisa main ketoprak humor lu harus cepet, lu harus cepet, lu lelet. Loh, gini Pak, boleh saya menjelaskan Pak? Boleh saya menjelaskan? Kenapa saya akhirnya juga melamar kepada kantor ini Pak? Saya dikeluarin dari Ludruk dan Ketoprak Humor karena saya lambat Pak. Saya TikToknya lambat Pak. Senior saya bilang katanya saya tuh nggak cepet TikToknya Pak. Makanya kayaknya saya lebih cocok kerja kantoran Pak. Oh, lu ngatain orang-orang yang kerja kantoran bolot. Bukan. Salah lagi. Kagak gitu Mali, kagak gitu. Aduh panas ya baju ini ya, panas banget. Ya, gimana nggak panas? Itu tuh biar kata mahal polyester. Lu baca. Mahal banget, panas banget nih baju. Ya Allah, penong. Gak apa-apa kok, Neng, ngaku kalau itu mahal. Gak apa-apa, keluarin aja. Jangan ditahan. Sekali-sekali ngaku itu mahal, gak apa-apa. Lu gak perlu kelihatan bodoh all the time. Aduh, aku tuh ingin prinsip kerakyatan gitu loh. Kerakyatan pendukung. Kembali ya, kalau gue nanti menghadap yang kuasa gitu, terus dia tanya gini, aduh, apa nih simbol kesuksesan kamu, Dave? Gue gini, raga yang elok dan rupawan. Udah cuman itu aja kok di CV pengalaman hidup kamu kosong, gak ada apa-apa. Tuhan, merawat ini butuh waktu. Waktu saya habis merawat ini, gak bisa Tuhan. Oke, emang cetek. Ya, gabungnya di sebelah kiri. Rombongan centong-centong, yes. Ber.
Heeh. Coba cerita tadi. Lu bilang apa love tadi? Lu kata temen lo Genzi cerita. Public love, public love. Apaan Jadi sih? Public love tuh sekarang apa? tuh gitu, kayak kan di sosial media tuh semua diceritain ya. Kalau lo lagi sedih, Mm-mm. lagi seneng. Kalau lagi pada pacar-pacaran, bersuka-sukaan juga gitu nih. Lo Mm-mm. katanya tuh ada yang. Jadi ada tahap-tahapnya, Wet. Lucu deh, very cute. Mm-mm. Ada tahap-tahapnya. Jadi katanya biasanya yang pada suka pamer-pamer kan sekarang kayak gini, aduh, goal couple, goal couple. Sebelum nyampe ke goal couple, biasanya kalau lo lagi PDKT, mereka masuk di dalam fase pertama yaitu soft launching. Jadi foto-fotonya tuh Ah. diskret-diskret nggak kelihatan, cuman tangan pegangan, foto dari belakang punggung gitu, kaki aja ada 4 gitu. Terus ada tuh tren baru tuh foto berdua-duaan gitu, kameranya ditutupin gini, jadi cuman mata sama mata beda. Soft launching. Jadi penonton ya inner circle sama penonton follower-follower lu terka-terka. Siapa nih? Gitu. Soft launching, Bun. Kayak campaign, ada teaser gitu, ada teaser. Ada teaser ya. Ah. Ntar kalau hubungannya udah stabil ya, Ah. baru lu foto berdua posting. Oh, ini udah stabil ya. Oh, Udah siap go public, hard gue ingat. launching. Gue ingat dulu temen gue juga ada yang pernah gitu tuh. Jadi teasernya tuh pegangan tangan di atas kopling mobil, ya itu stick mobil. Tangannya gitu ya, beradu gini gitu ya, atas bawah gitu. Terus udah gitu ada lagi yang oh enggak cuman itu teasernya cuman itu. Tiba-tiba nggak jadi langsung. Nggak pakai hard launching nggak jadi. Terus gue gini ya gimana teasernya gagal. Ini pasti campaignnya nggak dibuild dengan matang ini ya. Kecepatan soft launchingnya, kecepatan. Itu mah kecepatan. Iya, KOL nggak ngikutin brief ya. Nggak ngikutin brief ya. Tapi emang zaman sekarang tuh menurut gue gila ya. Yang kayak gitu-gitu aja diatur gitu. Ada soft launchingnya dulu, ya kan. Terus abis itu apa tadi? Apa love? Public love. Public love. Terus abis itu bikin orang penasaran dulu. Sama siapa tuh? Bikin orang-orang screenshot. Terus abis itu kirimin lapor ke gue. Temennya tuh udah mulai pegang-pegangan tangan gitu katanya. Oh, ini bagian dari buzzer kali. Buzzer ya. Itu buzzernya ya. Atau Oh. edisi-edisi soft launching itu juga kadang-kadang terus kan cewek-cewek gitu posting bunga mawar gitu. Posting dipegang gitu. Karena kan kalau bunga mawar kan udah dari zaman dulu simbol cinta ya. Jadi kalau Iya. dia dapat karangan bunga gitu, berarti dari kabogohan. Iya. Ada lagi say. Tiba-tiba posting gitu, fotonya sendirian tapi lagi begini gitu. Jadi difotoinnya dari depan. Terus orang gini, siapa yang fotoin tuh gitu. Iya. Kalau udah tunangan ya cewek-cewek gitu tuh ini Kalau ada udah tunangan, cincinnya. kalau udah tunangan tuh gini. Iya, mukanya ditutup. Gini. Ya gini. Terus kan nanti teman-temannya, gede banget berliannya. Gitu. Siapa yang ngasih? Ya ampun, turut berbahagia ya. Ya ampun, gitu. Sis, gitu akhirnya, gitu. Iya. Atau gini. Gini, terus tangan satu lagi begini nih. Tangannya satu lagi begini. Dipegang. Dipegang. Ya kan? Iya. Public love namanya. Public love. Ya mungkin sih sebetulnya nggak usah dibahas tujuannya apa ya, berbagi kebahagiaan. Kalau gue ya, even gue kalau diketawain, Tatar, gue ada yang komen lebih ke iri ya om ini. Ada yang bilang ini lebih ke iri ya om ini jatuhnya. Gue sih kalau yang itu gue nggak iri. Tapi ini ya, ini momen iri ya. Ini maaf ya, ini mah temen lo ya. Gue iri. Gue jujur iri. Gue iri waktu Maxim ngasih cincin tuh ke Tante Bulan. Tante Bulan dikata Tante Bulan, Mbak Bulan woi. Oh, itu tuh mengemphasize kalau kayak Luna tuh sama Brondong gitu ya, walaupun memang dia sama Brondong.
Lah kan gue kan ceritanya Gen Z dong, Mbak Oke, Z. Bulan. Mbak Ya, Bulan. Mbak Bulan. Mbak Di Bulan. Tokyo apa di mana sih itu? Di Jepang, Tokyo. Iya, ya pokoknya di situ udah di luar negeri. Udahlah satu ngelamarnya di luar negeri, udahlah dua-duanya cakep ya. Udah gitu kayaknya udah siap, ada dokumentasi, jadi fotonya cakep. Dan yang paling penting yang gue zoom adalah zoom ya gue kan matre. Nah ini gue sirik, gue mah ngaku kalau sirik. Gede banget itu berlian bun, ya kan? Itu mah, aduh maaf nih, kita mah rakyat jelata aja. Sorry, buat gue itu berlian itu simbol cinta nek ya. Di satu, kemarin gue nonton film Now You See Me, and it's so true. Dia bilang gini, lo tau nggak kenapa berlian itu disimbolkan cinta? Kalau orang tie the knot gitu, berlian. Karena berlian itu kan dibikinnya susah. Ditempa batu bumi, terpaan panas, temperatur tinggi. Itu tuh menyimbolkan cinta kalau cinta lo itu layak diperjuangkan. Lo sudah melalui begitu banyak masalah hidup, up and down, percintaan, penyesuaian, alignment, kompromi, you call it what lah gitu. Jadi the bigger the diamond is, kayaknya lu gede banget. Big dalam arti kemampuan dia ya. Dan waktu Maxim kemarin, Om Burhan, Om Burhan, ada yang kode-kode nih Om Burhan, Om Burhan, Om Burhan. dia bilang, lo tau apa ya? Kan adik gue juga pakai cincinnya Frank Co. Terus setelah gue lihat postingan Maxim dan dia akhirnya kawin tuh Mbak Bulan sama Maxim, gue ke Frank Co lo nemenin adik gue cuci cincinnya. Terus gue tanya, say, itu cincinnya Maxim berapa karat tuh? Saking gue keponya. Dijawab nggak? Jawab, Berapa karat, Bo? Boleh tahu. 3 apa 4 ya? Apa 5 gitu? Gue lupa deh. Pokoknya gede. Tapi itu ada ceritanya loh sebenarnya kenapa Maxim memilih itu. Karena perjuangan cinta dia begitu dahsyat. Bukan perjuangannya sih, tapi lebih ke this is the thing about Maxim. Ini ceritanya akhirnya cerita Maxim nih. Coba lo tebak. Di antara hubungan itu yang menggebu-gebu siapa kira-kira? Nanti ada yang tersinggung. Dah, ini makan kita ngobrol antar teman tiba-tiba ntar ada satu pihak tersinggung. Tebakan gue ya. Yang lelaki. Yang lelaki menurut lo? Gitu ya. Intinya segini. Maxim itu adalah orang yang penuh dengan pertimbangan sebenarnya. Apa sih bintangnya dia, say? Taurus, say. Taurus, dia tuh penuh dengan pertimbangan dan dia itu kayak agak cerita siapa gitu yang kalau cinta tuh nggak bisa diburu-buru, cinta tuh butuh proses, cinta tuh tapi itu nyambung sama cerita lo tadi. Kenapa pilihannya Diamond? And Maxim is a man with symbol. Oh iya? Iya. Jadi dia tuh gitu. Jadi dia berpikir bahwa apa simbol yang paling tepat untuk menunjukkan proses yang melibatkan perasaan yang paling dalam. Karena balik lagi gitu bahwa ini tuh bukan mainan. Ini tuh bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Ini tuh sesuatu yang memang sudah ibaratnya kayak melalui berbagai macam tempaan gitu. Melalui berbagai macam proses yang sangat dalam. That's why dia pilih diamond itu. Dan dia pilih memang yang besar itu memang karena ini tuh memang udah melalui proses yang pakai pemikiran yang dalam banget gitu. Yep, bener dong. Tadi cerita gue, message yang gue dapat dari film itu kenapa diamond banyak menjadi simbol cinta karena cintanya udah diperjuangkan gitu. Cintanya udah diperjuangkan. Jadi ketika dia oke, kita akan kawin gitu. Ini sebagai simbol bahwa hey, we have lived all the turbulency in fighting this love to become one gitu. True, gitu. Setuju banget. Gue mau tanya gini. Yes, tadi kita menghargai gitu. Contohnya Frank Co. Lu lihat gak sih terpapar ada videonya dia yang dia kasih edukasi tuh. Why is a diamond born from the earth? The proses perjalanan panjangnya itu menurut aku it hit my nerve gitu. Gue mau tanya nih, maaf nih ya kalau kita ngomongin cinta lagi nih ya, lagi ngomongin bersuka-sukaan ya.
Eh, Ya, gua mah pasrah udah nggak apa-apa deh, it's okay. Yuk nggak bahas apa-apa aja. ya Kak ya, tuntasin Gelontorin ya. aja, gelontorin aja udah. Dari pengalamannya Kak Iwet ya, mau membahas proses paling sulit yang pernah lu jalani, proses penyesuaian atau problem atau kerikil-kerikil di dalam cinta. Kan seperti Diamond, ditempa ya, hit panas. Apa pengalaman lu yang paling lu inget? Proses paling sulit. Hmm, proses paling sulit dari masalah urusan cinta. Dari pengalaman lo, from your past relationship. Oke, gue tahu. Jawabannya adalah eh, penyesuaian diri. Penyesuaian diri. Menurut gue itu tidak mudah. Penyesuaian diri itu adalah eh, belajar saling memahami antara satu sama lain. Apalagi di umur seperti sekarang ini. Hmm. Ada momen-momen yang kayak misalnya gini, Duh, lelet banget deh nih. Hmm. Ada momen kayak gitu. Ada lagi yang kayak gini, kenapa sih bikin decision gitu susah banget? Ada. Hmm. Ya. Terus lagi, apa sih susahnya tinggal berangkat aja ke Jogja? Kenapa mesti dipikir-pikir dulu? Tinggal Jogja doang gitu, bukan kayak ke ujung dunia sebelah mana gitu, enggak gitu. Hmm. Hmm. Kebayang nggak? Itu buat gue kayak, tapi abis itu gue mencoba untuk kayak memahami gitu. Oh karena ini, oh karena itu, oh memang belum, oh bukan sekarang, gitu. Kalau buat gue, dan itu gue setuju tuh sama ceritanya Maxim yang bilang, yang cerita gitu bahwa berlian yang dipilih sama dia buat Mbak Bulan itu menunjukkan betapa prosesnya tuh memang tidak mudah. Dan itu juga mirip kan sama videonya Frank Co yang A Timeless Love, Diamonds Born from the Earth. Gini ya, ini juga bicara mengenai gaya pacaran gitu ya. Tuh ada yang bilang gini, iya ya kalau dipikir-pikir topik favoritnya Om Dave adalah relationship. Bukan topik favorit saya. Cuman itu topik yang aku paham. Terakhir hari ini ngomongin relationship. Bener ya? Bener ya? Iya, dan gue kalau misalnya gue nanti ya insya Allah gitu ya, tiba waktunya, ada waktunya gitu ya, ada waktunya, gue akan tetap milih diamond loh, real diamond ya, garis bawah real diamond. Karena balik lagi gitu, menurut gue ya real diamond tuh simbol proses, simbol kematangan, simbol sesuatu yang tidak bisa di push. Gini ya, tadi kan lo bilang gini, proses yang paling sulit buat lo dalam relationship adalah penyesuaian kepribadian ya. Gitu. Ngomongin itu ya, gue melihat ada dua tipe orang ketika pendekatan proses soft launching itu tadi. Ada orang yang majoritinya, kan kita saat baru kenal orang, kita kalau kata buku, itu kan we live in a bubble period. Bubble period itu 2 tahun. Di saat semua tuh terasa begitu indah, dan di saat itu biasanya disebut kita tuh masih performatif. Kita masih berusaha menampilkan sisi terbaik kita di depan dia. Makan juga masih sok cantik, nggak mau rakus ya walaupun masih lapar. Lu nggak suka makan mentah, tapi karena pasangan lu suka makan mentah, nggak apa-apa deh dicoba daripada lari, ya kan? Lo nggak suka late night drive, tapi karena pasangan lo suka, ya udah deh, gitu. Misal ya, itu tuh lo masih performatif. Yang sisi pertama kayaknya menampilkan yang indah-indah aja dulu, gitu. Nah, gue melihat ada juga tipe orang yang kebalik, gue. Jadi pada saat pendekatan dia sengaja memperlihatkan, lo harus tahu jelek-jeleknya gue ya. Lo harus tahu empat-empatnya nanggepin gue tuh kayak apa. Supaya ketika kita udah sama-sama paham pahitnya kita bisa telan, abis itu kita bisa bahas yang manis-manis. Karena ngomongin yang manis-manis mah gampang. Manis-manis mah kita pasti bisa terima. Tapi ketika kita bisa menerima yang pahit-pahit, itu kan yang di dalam bahasa
diamond itu tadi adalah tempaan hidup ya. Kita tuh kan jadi pahit, jadi bitter. Itu karena apa sih? Karena tempaan hidup ya. Dan dua orang agree to be in a relationship together. Ada satu bintang tamu gue, anak muda yang udah pernah cerai. Dia bilang gini, gak bisa kak, sekarang syarat mutlak dari aku kalau mau berpasangan cari suami adalah disadari aja, both of us punya luka, trauma, dan juga pengalaman hidup yang berbeda. We want to spend life together? Yuk, kita sama-sama akui dulu, baggage lu apa, baggage gue apa. Pahit lo apa, pahit gue apa. Can we work together on this? If we can, kita move forward. Kalau hanya gue yang mengakui gue punya baggage dan lo merasa bahwa hidup lo baik-baik aja padahal sebenarnya enggak, kita nggak match. I don't have time to deal with your baggage because you don't want it. Gitu. Terus gue gini, bener juga ya. Jadi itu nggak ada yang benar atau salah. Ya lo yang menentukan mana yang paling cocok buat lo. You know, cause for me ya, Iwet ya, gue tuh tadinya adalah tipe orang yang manis. Lo tau, gue tuh bloomy, gue itu rainbow, colorful, and I live a very simple life with a simple mind. Gue pengennya hidup manis-manis aja. Nggak bisa ya. Hidup tuh nggak bisa manis-manis aja gitu. Dan kenapa senyum simpul komentator? Di atas traktor nggak senyum simpulnya? Karena gini, Iwet, through if we want to talk about symbol ya, if we want to talk about symbol, satu juga yang simbol yang gue dapatkan dari diamond, dia muncul dari batu alam karena tempaan. Oke, setelah dia mau melalui tempaan, baru lo akan dapat kilaunya yang disebut sebagai clarity. Kan kalau diamond clarity ya, kayak Frank Co, VVS clarity, the residence of F color, itu kan bening gitu. Lo mau dapat cinta yang bening, tulus, berkilau, harus mau terima tempaannya, Kak. Lo jago deh. Iya. Kopi satu. Tapi gini Dave, ngomongin soal tempaan gitu ya. Tadi kan banyak yang kayaknya lihat cincin gue. Gue betul-betul apa namanya, bukan mengimani, tapi benar-benar masuk ke dalam jiwa raga gue mengenai diamond tuh memang proses. Tahu nggak kenapa? Gini, beli diamond tuh kan nggak bisa juga ujuk-ujuk ya. Bener nggak sih? Gue belajar soal diamond, gue inget banget tuh dulu waktu gue siaran di Hard Rock FM, gue belajar tuh soal colornya diamond. F color, VVS clarity gitu. Umur itu gue udah kayak gila ya. Gue diajarin tuh sama Anya istrinya Ujo. Iya kan? Terus abis itu gue gini, gila ya, ternyata diamond paling bagus tuh kalau F color. Terus clarity-nya VVS. Terus Frank Co punya itu semua. Terus waktu itu gue mulai nge-MC buat Frank Co. Terus pakai cincinnya, tapi dibalikin lagi. Sad gitu kan. Terus gue cuman ngucap gini, kapan ya gue bisa punya beneran? Iya kan? Dan itu menurut gue juga proses, tau gak lo? Sampai akhirnya itu diamond bener-bener lo punya. It's also a proses dan perjalanan panjang gitu. Gue belajar soal diamondnya Frank Co F Color VVS Clarity tuh gue umur berapa ya? 24 kali, 25, Dave. Baru pertengger di umur 40-an, nek. Itu barang. 20 years. Ini sebetulnya ya, message-nya dari obrolan ini tuh adalah gini. Yes, kita tuh hidup di zaman yang semua itu serba easy ya. Gampang aja gitu. Dan kayaknya proses di dalam era digital ini semua serba singkat. Semua serba cepat. Tapi topik obrolan kita mengenai jatuh cinta, mengenai diamond, satu pesannya yang menurut gue nancep adalah jangan lupa untuk menghargai proses. Exactly. Segala sesuatu yang bertahan itu hanya yang sudah diuji. Lo pengen cinta yang punya makna dalam, harus yang sudah diuji.
Zaman sekarang gampang banget, Kak. Semua dipoles, semua diposting. Yang jerawatan bisa jadi mulus, yang mulus bisa jadi tirus. Yes, Prosesnya cepat-cepat banget gitu. Tapi apakah memang betul. sudah diuji? Ya, itu yang gue bener-bener kayak iya ya, memang bisa jadi diamond itu adalah kayak simbol reward, simbol sebuah perjalanan. Apakah itu cinta, apakah itu kematangan diri, apakah itu simbol karir, Hmm. ya, perjalanan lo evolving, bener gak sih? Dan lo tahu juga kan kalau kalau oke, kita tahu gitu ya, waktu lo melamar seseorang pakai diamond, Mm-mm. lo menikah diamond hadir, Mm. punya anak ada diamond lagi, Mm. 10 tahun pernikahan ada diamond lagi, Mm. 50 tahun pernikahan ada diamond lagi. Sebenarnya bukan diamond ya, it's celebration of process gitu. Yeah, what we are celebrating through the diamond is actually the Correct. milestone. It Correct. is a milestone. The milestone. Bener, bener, bener. Jadi karena balik lagi gitu bahwa gue selalu menganggapnya gini Dave. Ketika lo membeli diamond, maka lo menghargai hidup sebenarnya. Hmm. Real diamond ya, real diamond yang memang ditempa dalam perut bumi. Iya nggak sih? Iya kan? Pasti. Real diamond yang ditempa dari perut bumi, bahwa itu simbol penghargaan lo terhadap hidup, terhadap proses yang lo jalanin gitu. Ada cai-cai yang nanya gini, ceritain dong pengkhianatan terbesar Kak Adif dalam cinta dan bagaimana mengatasinya. Izin dulu ya dari Pak HRD, bisa dibahas nggak sih itu sedikit? Boleh, silakan. Saya Gua- nyender dulu ya. Oke, silakan. Pengalaman pengkhianatan terbesar. Oh, tadi kan gue nanya ya sama Iwat, proses pacaran yang menurut lu paling sulit dan paling menantang, dan jawaban lu adalah apa tadi? Belajar saling memahami. Oh ya, kalau di gue mungkin dari pengalaman gue yang nggak banyak itu adalah mungkin di gue adalah proses kejujuran terhadap apa yang lu mau dalam hidup sih. Buat gue itu proses yang paling berat dan menantang gitu, karena most of us rupanya walaupun kita bilang gue tahu kok apa yang gue mau dalam hidup, gue tahu kok gue mau relationship, makanya gue nyemplung ke dalam arena perdatingan, gue tahu kok gitu. Tapi itu tuh cuman on the surface aja. Kalau digali lebih dalam, sebenarnya keinginan lo tuh berbeda loh, dan keinginan lo dari aksi lo itu beda loh, dan begitu dikupas, this is not actually what you want. Dan buat gue untuk bisa smooth gitu ya hubungannya, lo harus bisa jujur dulu sih dengan apa yang lo ingin di dalam hidup lo. Dan kalau memang setelah lo jujur, lo memang nggak pengen punya hubungan sama gue, ya nggak apa-apa juga. Jangan maksa dan jangan gantung gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan Cai, sadly, but it's a blessing for me. Gue tuh selalu terlibat dengan orang yang nggak pernah mau jujur dengan maunya apa. Iya. Iya. Nggak pernah kan? Bukan, selalu Oh, justru berhubungan. selalu. Iya, in my past relationship. Past relationship. Past. Jadi ulang ya. Tadi pertanyaannya adalah pahit apa tadi? Lupa gue Cacai bilang apa ya? Pengalaman Aduh. paling Ya. pahit. Ya, dan ternyata jawabannya adalah berhubungan dengan orang-orang yang tidak pernah bisa jujur dengan Ya. kemauan dirinya. Iya. David. Iya, memang. Ini gue breakdown ya, just to be clear. Kalau sekarang, gue sih sedih gitu, tapi ya itu mendewasakan gue, dan gue akhirnya jadi lebih clear aja terhadap apa yang gue mau. My first relationship, jadi gak jujurnya gini, dia mau semuanya. Dia mau punya gue, mau punya temen gue. Gue dipacarin, temen gue dipacarin. Bangke.
ya. Terus Tapi jujur apa ngakunya pengen eh pengen apa monogamus gitu. Heeh, 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 Oke, ya udah begitu ketahuan gue tinggal. My second heeh, relationship, gue tuh kan selalu jujur ya Iwan. Gue tuh heeh, jujur. Gue maksudnya clear gitu. Lo mau heeh, terima gue yang begini ya? Gue ini very loud. Kalau mm, lo bilang gue tuh senangnya yang discreet, gue tuh senangnya yang maskulin, it's definitely not me. Enggak kok, nggak mm, apa-apa, nggak apa-apa. Aku terima kamu apa adanya. Aku suka kamu seru, aku suka bla 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 bla. Oke. mm, Tapi masuk ke dalam hubungan, dia tuh ngatur-ngatur. Zaman kita masih muda dulu kan agak mm, seneng ya diatur-atur ya. mm, Ya, mm, ngerti nggak lo? mm, Kayak heeh, heeh, awalnya tuh kalau gue ketawa lagi sama teman-teman gue, dia mulai gini. heeh. Boleh agak behave dikit nggak kalau ketawa? Oh, Oke, terus satu. dulu kan sampai sekarang kan gue demen tuh pakai perhiasan berenceng-renceng kan, ya kan? Runcum, benih runcum. Lucu. Dan dari dulu kan gue demen mani pedi kan, jadi mani Heeh. kilap bening gitu. Dia mulai tuh, boleh nggak usah mani pedi ke salon nggak sih? Jadi kukunya nggak berkilat-kilat gitu. Oke. Kalau pakai cincin satu aja boleh nggak sih? Nggak usah banyak begitu. Oke, dulu zaman zaman 97 ya, kan lagi Oasis, semua pada pakai kaos ketat kan. Dan gua kan nggak mampu beli kaos ketat yang mahal-mahal. Gue beli kaos anak-anak umur 12, gue pakai di badan gue. Jadi kan ketat gitu ya. Gue berasa gue keren banget. Mulai tuh, jangan pakai kaos ketat-ketat banget, boleh nggak sih? Oke, baru bulan ketiga apa? Mulai tuh, Heeh. mulai berani. Jangan terlalu ngondek, boleh nggak sih kalau di luar? Oke, gue udah mulai. Heeh. Oke, makin banyak nih. Ya udah Heeh. singkat cerita, ya udah putus hubungannya karena yang hal prinsipil ya, nggak usah gue ceritain. Dan gue ketemu dia sekarang, Bo, ngondeknya sama kayak gue. My point dengan kejujuran diri adalah, jadi lu benci gue yang ngondek karena itu refleksi diri lo, how much you hate yourself. And you project it to me gitu. Ya buat gue, okay, it's a learning process. Abis itu yang kedua, yang ketiga, dia nggak jujur dengan, oh dia mau, ya sama, gue diselingkuhin sama sahabat gue, ya gitu, nggak jujur aja lo maunya apa. Kalau dengan gue selalu unavailable, sama temen gue dia selalu available, ya buat gue, ya lo lebih demen temen gue, ya udah sana pacaran sama temen gue, ngapain lo pacaran sama gue putusin. Udah, kalau yang terakhir masih bingung, ya mau pipisnya berdiri apa jongkok. Ya, jadi dia pacaran sama gue, pacaran juga sama yang pipisnya jongkok. Ya gue bilang gini, selesaiin aja kak, lu pilih salah satu mau yang mana. Ini baru Gitu. lagi. Enggak, ini yang Oh, pas, dulu pas. pas. Kaget. Oh, kaget. So for me, it is essential jumping into a relationship. You have to know what you want. Gue nggak paksa lu mau gue, tapi lu harus tahu lu maunya apa. Gak gampangnya Mas, cinta ya. Bo, jangan cuman cinta. Masalah diri aja kadang-kadang masih banyak yang nggak jujur sama diri sendiri. Banyak. Gampang deh. Perkara gini, perkara jujur. Aku tuh seneng banget di rumah. Rumah itu sangatlah membuat aku tenang. Rumah tuh begini. Tapi pinginnya kelayapan. Sebenarnya. Itu nggak jujur loh. Ya. Terus perkara karena lagi tanggal tua, pinginnya nongkrong di mall. Tapi karena tanggal 2, terus abis itu dia berkedok dengan, aduh di rumah aja, rumah tuh kan enak banget, lihat tuh kayak gini. Rumah seenak ini masa mau ditinggalin? Sementara hatinya pinginnya nongkrong di mall. Itu nggak jujur. Hmm. And that is very simple. Ya, Hmm. itu problem menurut gue. Ya kembali ke diri kita gitu ya. Kan lu bilang nggak usah cinta, jujur sama diri sendiri aja itu susah banget. Maybe that's the truth gitu. That's the truth. Jujur sama diri sendiri itu mungkin at the base of it adalah kejujuran yang paling sulit kita telan dan kita akui. Paling sulit kita telan dan kita akui. Mungkin makanya itu juga butuh proses ya. Lo menerima diri lo aja itu tuh butuh proses. Kan banyak nih anak-anak Gen Z yang suka DM gue bilang gini,
Om Dave, I wish aku bisa sama seperti kamu yang begitu menerima diri, begitu boldnya. Terus gue bilang gini, aku bisa menerima diriku di titik ini karena perjalanannya panjang sayang. Kamu jangan menyerah. Lu umurnya sepertiga umur gue. You still have a long road of self-discovery and self-acceptance ahead of you. Jangan potong prosesnya sekarang, berharap end resultnya lu dapatkan sekarang. Jangan sayang. Nikmati satu-satu prosesnya. There will be a lot of detour, rerouting, a lot of unlearning and relearning that you need to do about yourself. Masih muda kamu yang. Jangan dipotong prosesnya. Lu pengen mendapatkan diri lu utuh, sejati sekarang. Yang prosesnya masih panjang. Ada Sil bilang gini, tapi kalau kejujuran terpentok dengan kenyataan gimana kak? Nah itu, terima kenyataannya. Diterima, kayak tadi contoh yang gitu ya. Lu pinginnya nongkrong di mall, tapi tanggal tua. Terus lu kemudian bukan berkedok, tapi apa ya? Bukan berkedok, tapi apa sih namanya, Dave? Kamuflase. Lo bikin, aduh rumah enak banget, mendingan di rumah aja, tinggal aja di rumah. Tapi hati lo masih, gue pinginnya di mall. Nah itu kan nggak menerima kenyataannya adalah memang sekarang lo harus di, mall. Bukan di mall dong, harus di rumah. Emang sekarang tuh kenyataannya tanggal tua. Keinginan lo nggak bisa, nah lo harus terima. Nggak perlu pakai berkedok, rumah tuh enak banget. Kenyataan yang lo terima adalah tanggal tua. Kalau gue ke mall, gue nggak punya uang. Nanti gue pay later. Sorry, maaf. Ini tuh lu nyindir gue apa gimana sih, Bo? Gue baru, ini ke gue apa gimana sih? Kagak. Tapi kan banyak, Bo, yang kayak begitu. Ya, Itu baru simple contoh simple aja loh. Kan teman-teman udah nonton ya podcast terbaru kita Just Duet. Kita membahas mengenai bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. The key also for me adalah lo pengen menumbuhkan rasa percaya diri. Buat gue ya Iwet, dari pengalaman gue, rasa percaya diri gue itu tumbuh ketika gue mulai menerima diri gue apa adanya. Berarti kan imply on that sentence adalah ketika gue sudah mulai bisa jujur terhadap diri gue, gue ini siapa? Gue ini apa? Gue ini maunya apa sih dalam hidup? Ekspektasi gue apa sih? Gitu. Setuju. Who am I? Gitu. Dan menurut gue gitu. Cara paling gampang, lo pengen jadi orang yang percaya diri. Yuk, kenalan sama diri lo. Berarti hanya mereka itu, yang tahu dirinya yang percaya diri. Berarti itu balik lagi ya, Dev, bahwa untuk menuju clarity itu kan kejujuran. Itu butuh proses. Bener nggak? Balik lagi mirip kayak diamond kan? Untuk mencapai VVS clarity itu memang lo harus melalui tempaan, dan tempaannya nggak ringan. F color tuh didapatkan lewat proses yang sangat panjang dan bahkan mungkin sakit, panas bumi, lava, magma, segala macam. Ya, nggak mudah. Yes. Nah ini masuk nih, ini resonate. Kalau banyak dari geng duet ya yang merasa akhir tahun ini adalah momentum yang baik buat lo untuk lebih menggali potensi diri, atau tadi bahasa gue adalah mengenali diri lo siapa gitu. Kita mau ajak lagi nih geng duet untuk datang ke Duet and the Gang. Kita bikin acara offline tanggal 13 Desember di Sotis Hotel Kemang, Jakarta. Topiknya kali ini Unlearning, Relearning, and Becoming. Akan ada 3 materi dari duet, dari Dave dan Iwet. Kita akan sama-sama belajar apa sih proses unlearning yang kita lalui di 2025 ini. Pentingnya relearning apa. Baru on becoming the best version of yourself melalui tools untuk mengenali lu tuh sebetulnya kepribadiannya seperti apa sih. Mungkin itu akan lebih bisa membantu lo untuk kenal gue nih kayak apa sih sebenarnya, yang akan disampaikan oleh Becky Tumewu. Riang.gembira bilang gini, Dave. Gue mau tau pendapat lo nih. Kalau orang jujur, ada potensi jadi people pleaser?
Apakah orang jujur jadi Punya loh, potensi untuk menjadi people pleaser. menurut gue justru kebalikannya dong. Yes, betul. Kalau orang nggak Betul. jujur, malah dia Ya. tendensinya jadi people pleaser. Yes. People Karena pleaser. bener nggak sih, nggak ada orang yang Setuju. mampu memplease semua orang dan mau pleasing semua orang. Ya, setuju. Andaikan kita mau Kan belajar jujur ya, dengan kebutuhan dan boundaries diri kita, nggak mungkin loh bisa menyenangkan semua nggak orang nggak mungkin. sih? Nggak mungkin. Makanya kan kalau suka ada yang DM nanya gitu ya. Ketika nanya, Kak, aku tuh people pleaser banget. Gimana ya caranya supaya aku nggak menjadi people pleaser? Gue tuh kadang-kadang suka pingin, tapi kan balik lagi ya. Kalau gue ngomong tuh kan kadang-kadang nyakitin hati ya. Bukan kadang-kadang, kerap kali. Ngantuk! Muak, butuh oksigen, gue sampai Gila bersalah ya lo! banget. Parah banget orang gue lagi serius ngomongin soal people pleaser sama kejujuran diri. Tuh, lu baca komentarnya Rio. BTW enak ya guys dengerin mereka ngobrol pagi, BAB jadi lancar. Bangke. Bangke. Dikata kita broklat. Silem khas. BTW. Rio ini mesti disentak sekali-kali ya. Kesel banget. Iya, balik lagi. Gue tuh suka gini. Ini orang berarti belum jujur sama dirinya sendiri. Makanya, geng duet, Belum yuk. jujur. Sekarang pre-sale tiketnya udah habis kuotanya. Jadi, tiket harga reguler 450.000. Udah kita drop, akan kita drop tanggal 28 ini. Go book your ticket. Jam 9 pagi di Sotis Hotel Kemang, Jakarta, 13 Desember. Mark it, pencil it on your calendar. Geng duet yang tinggal di luar kota, lo bisa datang ke Jakarta, dapat harga spesial dari Sotis kalau nginep di Sotis. Kenapa lagi? Ada yang bilang, aku juga sambil BAB, Kak. Begitu Kaiwet ngebentak Kadef, naik lagi pupnya. Aku kaget, ayam. Masuk lagi. Jorok banget geng duet, parah. Karena memang pagi-pagi kan waktunya orang BAB, wet. Aduh. By the way, ini ya, udah 751, baru 676.000 nih. Oke, Si gue tap. likes-nya ya, tolong di tap, bantu nih, bantu banget. Ripin punya target 1 juta likes-nya. Jangan pada kasihkan lo bercendol di sini, oke? Iwet, gue punya cita-cita baru 2026. Apa tuh cita-cita lo kalau boleh tahu? Kan katanya, kan pada banyak yang nanya, kenapa sih nggak masuk nominasi TikTok Award? Gue gini, kita kalah, tap-tapan sama engagement, kita kalah, gue bilang gitu. Karena jumlah share, jumlah fans club kita tuh nggak banyak, gue bilang gitu. Terus ada yang nanya gini, kemarin sahabat gue nanya gini, kok lo harus deh berdua sama si Iwet nge-MC TikTok Award. Lo tuh tiap hari siaran di situ. Ya, aduh salah. Lo tiap hari sih, gue mau nge-tap rap. Terus dibilang MC apa? doang gue gini. Oke, nanti gue manifestation kan. Ntar ya, gitu. Ngucap dong di siaran. Ya oke, nih pagi ini gue ngucap. Kita nge-MC ya tahun depan ya, Cin. Acara apa, Cin? Ntar beda acaranya, Cin. Hah? Kalau manifesto tuh harus lengkap, Cin. Jangan cuma kita nge-MC tahun depan ya, Cin. Nge-MC apa, Cin? Acara TikTok Award, kecamatan juga Dodo. nge-MC. Ya sebut TikTok. dong yang lengkap. Tadi udah gue sebut. Ini orang lagi pada BAB, wet. Jangan disentak-sentak. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya. So yes, it's an invitation untuk menutup 2025 dengan manis. Yuk kita kenalan dulu dengan diri kita yuk, Nek, gitu. Supaya kita tergerak. Ternyata ini ya, kita kan udah hampir 2 tahun tuh ngomongin mengurus diri. Dan mengurus diri itu kan balik lagi, core-nya adalah mengenali diri sebenarnya kan. Dengan lo gym, dengan lo medical check up, dengan lo perawatan, dengan lo olahraga. Itu kan sebenarnya adalah ajakan untuk lo kembali mengenali diri lo.
Meditasi, journaling, baca buku, menikmati me time. Itu caranya untuk lo mengenali diri. Ternyata di tutupan 2025 masih problem loh dengan orang mengenali dirinya. Ya. Dan mengenai itu ya, geng duet jangan rasa sedih kalau gila ya gue di umur segini masih aja gue belum mengenali diri gue. The beauty about ourselves is adalah Iwet, kita nggak akan pernah 100% selesai loh proses mengenali diri. Menurut Yeah. aku ya, we Yeah. evolve. Ya, We evolve. Lo Yeah. nggak usah ngomong rentang 365 hari. ya, On a weekly, monthly basis, we evolve. Kemarin ada temen gue yang secara bercanda gini, dulu kan lo nggak suka makan sashimi. Iya ya, dulu I don't enjoy it. Tapi gue jadi belajar menikmati. Terus gini, lo bukannya nggak suka makan daging, bukannya baunya lo enak. Ya, I evolve. Dan ternyata gue bukan nggak suka makan daging. Gue nggak suka makan daging murah. iya, iya, I evolve. iya. Dan jangan kaget ketika lo sudah menemukan diri lo satu, tiba-tiba kemudian lo akan menemukan lagi yang lain dan totally bisa different dengan yang lo temukan pertama. Tapi biasanya ada satu benang merah yang sama dari ujung sampai ujung. Gitu. Ya, eksplorasi diri itu termasuk bagian dari untuk mengenali diri. Gue kadang suka heran ya, kok bisa sih orang kayak gini tuh jadi pengacara. Dia kalau konsultasi sama kliennya gimana ya, Nek? Siapa sih? Lo ngomongin siapa? Si Rio! Emang apalagi dia kata? Semenjak ada Om Burhan jadi senang makan daging mahal ya. Gue bayar sendiri juga bisa. Tapi jangan sering-sering. Semprul ya dia ya? Apa? Semprul. Prul. Dia tuh di law firmnya udah partner loh, Bo. Rio, lu gak mau pacaran sama gue aja, yuk. Brondong-brondong deh. Oh, problem gue. Gue apa nih? Apa lu mau minta dari gue? Trik muka gue. Mau diapain? Apa aja deh, yo. Aduh, gue gak bisa deh main sama yang masih baru-baru kerja gitu. Pusing ngobrolnya. Mendingan yang udah decision maker gitu di kantor kayak lu. Udah settle gitu. Yang beli baju jaket sejauh mata memandang gak mikir gitu. Gitu yo. Yang koleksinya seni gitu. Ih, gue demen. Gue bisa tuh acting-acting. Ngeliat lukisan lu tuh di Ruci terus ngangguk-ngangguk gitu. Gue bisa tuh. Foto-foto dari punggung gitu ya, background Bisa. Lu mau apa? Mau versi gue yang diskret? Gue bisa yo. Tiba-tiba kali ini berdamai. Ya udah dah, lo mau gue diskret dah. Bisa, Bo. Lu mau apa? Mau gue gedein otot? Mau apa? Mau gue puyeng jadi anak skena Jakarta? Bisa gue. Rio langsung gone. Kagak berani muncul lagi dia langsung. Rio shock. Emang ternyata nanggepin orang kayak Rio itu, lu jangan malu-malu, say. Jangan, emang antepin lagi sekalianin. Lu pantengin, lu mau? Ayo gitu. Canda ya Rio sayang ya, DM dong. Ini udah hari Kamis ya guys. Tadi malam ada yang ngepost 35 hari menuju 2026. It's a very beautiful post. It's a very beautiful post. Thank you, geng duet. Karena dia bilang gini, apa ya isi postingannya ya? Yang mana ya? Yang itu 35 hari menuju, kan dia bilang gini, kalau kamu dapat quote bagus dari duet pagi hari ini, kalau lo capek, ingat capek lo itu karena lo sedang membangun hidup yang lo impikan. Jadi itu kan sangat melegakan hati ya. Lo capek, tapi ingat, yes, be proud of your tiredness. You're tired because you are building the life you dream of.
Layak gitu, jadi capeknya tuh layak. Mm-mm. Lu kayaknya lagi So, capek ya, Bun? banget, Po. Kelihatan. Tanda paling gampang lu capek. Besok kita bahas ya. Tadi gue sebenarnya mau bahas ini. Tanda lu kalau lu demen sama orang tuh apa gitu. Tapi udahlah. Tanda paling gampang kalau lihat Iwet capek itu apa coba? Apa? Mendadak lu jadi doyan belanja, lu beli ini, beli itu tanda lu capek. Itu udah Iya, tanda. iya, Itu iya, tanda. iya. Nggak punya Tiba-tiba ada, kontrol diri, say. Nggak punya iya, kontrol tiba-tiba diri, say. Bener, ada sepatu baru, jaket bener, baru, bener, say. cincin baru, ya, yang katanya, David, lu apa-apaan sih gitu? Aduh, ngapa sih lu kata tante perhiasan banyak banget? Oh, ya nggak pengen jadi pengen, ya, Mas Iwet ya. Nggak suka gue berlian, jadi suka, ya. Nggak penting gue clarity, jadi ngincer clarity, ya. Iwet lagi stres, kasihan. Iya bener, itu bener lagi, bener banget lo kalau capek tuh kontrol diri lo hilang, hilang, ya. Pasti Jangan sepatu lu juga pagi ini baru kan, jaket baru lu baru, say, kemeja baru. lu baru. Gue tahu. Wise. Ih, wise apa sih, say? I know. Bahasa apa itu ih wise? Jerman dong, gue kan pinter. Ih gila, ih libedih ya. Hmm. Brahon Bas. Aduh, capung, ya Allah capung. Gue kalau udah capung paling bahaya diajak meeting ke mall. Gawat, udah beneran. Ya nggak apa-apa lah. Lu punya duitnya, lu punya kesempatannya, ya duit lah. Ngapain ditahan-tahan? Ya gimana ya? Enjoy. Udahlah yuk, meeting ya, jalan. Besok hari Jumat kita ketemu ngobrol lagi ya, geng duet. Betul sekali. Kita juga mau mengucapkan sabar-sabar untuk teman-teman yang di Sumatera Utara dan juga di Aceh ya. Kalau nggak salah sih Sumatera Utara yang banjirnya cukup parah gitu ya. Semoga cepat surut. Kemudian Ya. semoga juga cepat kembali normal kehidupan di sana. Ya, gue kemarin sempat denger lah cerita temen gue tentang bencana alam tuh menurut gue kayak sesuatu yang ya, it's not easy, very not easy pasti. Gitu. Yes, our heart goes to you. Geng duet sekalian, please be well. Dijaga kebahagiaan hatinya masing-masing ya. Kita ngobrol lagi besok. Now get off your phone and Bye-bye. start